Setelah saya masuk, saya merawat kehidupannya. Oke. Ternyata janda ini sebelum ke Hong Kong, dia menitipkan anaknya satu Oke. di panti asuhan. Solo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kim Macan yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Untuk ramalannya Kim Macan, yaitu ramalan paten, di mana setiap bulan itu akan selalu ada. Ini mengenai sebuah karma baik dan karma buruk. Banyak hal yang bisa didapatkan dengan ramalannya Kim Macan mengenai zodiak karma baik dan karma buruk di bulan Januari 2023. Karena ada pembelajaran dan juga ada motivasi mana yang harus tetap dilakukan dan mana yang harus segera dihindari. Betul. Laras ya Ki ya. Betul. Jadi kalian penontonnya Pintu Misteri malah jangan takut. Nah, karena kembali lagi ramalannya Kim Macan ini tidak mendoakan yang tidak baik. Betul. Malah justru sedia payung sebelum hujan agar keburukan tidak terjadi. Kim Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Alhamdulillah, pangestu matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri, doa dari saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat. Kemudian dari semesta, alhamdulillah, dan semua karena ridho Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dari leluhur-leluhur yang insya Allah asalkan Mas Jawir Kim Macan tetap berada pada porsi dan jalur, pasti akan selalu mendapatkan perlindungan. Betul. Ngaten ya Ki ya. Mohon maaf ya, badanku negatif ya. Ora capek toh. Walah. Nggih apa ya, lebih baik waktu kalian itu gunakan untuk yang lebih produktif gitu loh. Bekerja, cari duit yang benar, bekerja sebagai manusia, selayaknya manusia mencari rezeki. Jangan sibuk kamu ngurusin Mas Jawir. Ya, Mas Jawir yang memang settingannya seperti ini mempunyai fungsi, makna, dan tujuan. Kamu nggak paham ya, karena kalau ilmu kamu nggak sampai ke situ. Ya, daripada nanti tidak nyampe di otakmu dan otakmu meledos, lebih baik Mas Jawir kasih tahu sudah. Ya, gunakan, jangan berlomba-lomba untuk menjatuhkan orang lain. Betul. Sudah. Silakanlah ya, gunakan. Udah cukup ya. Nanti ibarate buto ijone ngamuk kowe kok. Kebrakot loh ya. Terus betul ya, ibarate ya sudahlah. Gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang lainnya. Ya Ki ya, dengan memperbaiki diri. Jangan malah sibuk bagaimana berupaya cara ini nggak bisa, cara itu nggak bisa, cara itu nggak bisa, cara ini nggak bisa. Akhirnya apa nanti? Takutnya kamu disesatkan dengan bisikan-bisikan yang negatif. Betul. Kalau sudah disesatkan sama bisikan negatif, kamu masuk perangkapnya. Betul. Kalau sudah masuk perangkapnya, kamu akan terikat sama yang negatif. Keindahan akan kau dapatkan di bisikan tersebut. Akhirnya apa? Membuat kamu terperangkap dan susah untuk keluar. Akhirnya apa? Karma bisa mendatangimu, bisa mendatangi keluargamu. Kalau kau sudah punya anak, akan mendatangi pada anak-anakmu. Akhirnya apa? Yang negatif akan tepuk tangan. Dasar manusia bodoh, bisa aku bodoh-bodohi. Paham? Ya? Nah, Kim Macan, mohon maaf Mas Jawir kan harus menasihatin yang negatif. Penontonipun Pintu Misteri apa kabar? Semoga selalu sehat, sehat, diberikan selalu kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus ketenangan hati dan pikiran. Untuk saudara tak terlihatipun Mas Jawir yang berada di 10 tempat, matur nembah nuwun partisipasinya sampai saat ini, terus mendukung Pintu Misteri. Akhirnya nyampe juga di 10 tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal tunggu video pembahasan lebih lanjut untuk 10 tempat tersebut.
Ki Macan akan mempersiapkan waktu dan tempatnya. Waktu yang pas Gigi ya. Melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih saudara Tadilanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu. Baik Ki Macan, wonten tambahan kagem parfum Sang Jagat? Ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna biru. Biru, ya. Langit samudra. Mas Jafir, mohon tambah sing warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi bonus ya. Energi aura yang diberikan Ki Macan super bonus sih. Jangan lupa banyu mustika paket lengkap setelah damel parfum Sang Jagat. Alhamdulillah. Sampun. Ya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu, dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu, dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 3 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama itu egois. Yang kedua tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, dan tasbih sukma. Mau dibayar berapapun tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 3 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali ya. Di sini parfum Sang Jagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir kalian atau nama baptis, bukan nama hits kalian saat ini, apalagi nama panggilan. Ya, untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian yang sebenarnya. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan ke botol parfum Sang Jagat dan minyak kasturi dengan bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat kelima panjat kalian, dan akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian supaya cepat terwujudnya. Amin ya Allah. Ya. Minyak kasturi, ya. Minyak kasturi di sini dikhususkan untuk kalian yang mempunyai usaha. Ya, usahanya sepi, usahanya macet, dan usahanya baru merintis. Ya, karena saya buat untuk saya doakan untuk mengetuk pintu rezeki usaha kalian. Ya. Parfum Sang Jagat ada 3 warna, tapi kalian tidak bisa memilih warnanya. Karena di sini yang memilih warna adalah saya. Ketika saya menerawang nama lengkap dan golongan darah kalian, terlihatlah permasalahan kalian, sehingga saya bisa warna apa yang harus mendampingi kehidupan kalian supaya permasalahan itu cepat selesainya. Amin. Ya, banyu mustika. Banyu mustika saya buat, saya racik dengan berbahan dasar ya sebagai media itu air mawar dan campuran air. Tapi di setiap botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan, yang mana orang memakainya akan memancarkan pesona aura positif untuk wajahnya. Amin. Jadi khususnya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk menghadapi orang-orang di luar sana, gunakanlah banyu mustika. Karena kalau laki-laki yang menggunakan banyu mustika itu akan berwibawa, berkarisma, tampan dan menarik. Begitu juga kalau wanita, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, bercahaya, jauh lebih mudah, menarik, orang melihatnya enak saja. Ya itu tadi pancaran dari banyu mustika.
Banyu Mustika saya hanya memerlukan nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Itu persyaratannya. Ya. Dan di sini ada tasbih sukma. Tasbih sukma. Sukma adalah jiwa. Yang mana tugas dari tasbih sukma ini untuk mendamaikan jiwa dengan raga kalian. Sehingga apa kata hati dan kata pikiran itu sinkron. Betul. Ya. Dan juga tasbih sukma saya bekali dengan minyak gaharu. Fungsinya dari minyak gaharu itu, kalian masukkan ke tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan, gabungkan di tasbih sukmanya ini, ya. Fungsinya untuk membuka gerbang sukma kalian. Nah, disitulah sukma kalian, jiwa kalian itu akan dibersihkan oleh jurit-jurit saya. Ya, tasbih sukma juga bisa meleburkan namanya dendam, kebencian, dan keikhlasan selama ini yang melekat di hati kalian. Sehingga membuat rezeki kalian mandek, ya itu tadi. Dendam, ya. Dan juga tasbih sukma bisa membuat mental kalian bangkit kembali. Mental kalian hancur, mental kalian di titik terendahnya manusia akan diubah kembali menjadi mental yang baik, semangat baru. Bisa juga mengobatin rasa stres. Sehingga menjadi ketenangan hati dan pikiran kalian menjadi bagus. Ya, bisa menarik rezeki. Gimana caranya mencari rezeki? Semakin sering kalian menggunakan tasbih sukma ini dengan doa-doa terbaik kalian, semakin tajam doa-doa itu akan masuk ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan disentuh oleh Tuhan. Masya Allah. Ya, jadi tasbih sukma ini gunakan dengan baik. Laras. Ya, kalau badan kalian capek-capek segala macam, timpukin. Ya, terus kalau misalnya ada saudara atau siapapun yang sedang sakit, gunakan air putih, lilitin tasbih di sukma, pinggiran gelas, doain, ya Tuhan, melalui media tasbih sukma ini sembuhkanlah saudara saya yang bernama apa. Kalian bilangin, suruh minum dia. Itulah media, jangan kalian cemplungin dalam air, tapi di pinggir, tempelin di botolnya gitu, gelasnya gitu. Ya, jangan dicemplungin. Itu nambah bakteri nanti. Kurang sehat malah sakit. Yang wajar saja. Betul. Ya, tasbih sukma saya hanya memerlukan persyaratan. Ya, di sini ada nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agama kalian. Saya buat tasbih sukma untuk 5 agama dengan berbagai macam bentuk tasbih sesuai agamanya masing-masing. Ya. Gitu ya Ki, alhamdulillah. Nah, ini tadi Ki Macan memberikan bagaimana mentransfer sebuah energi. Yang namanya energi doa, Tuhan pun akan memberikan bantuan pertolongan energinya itu dengan media loh Rek yo. Memang Tuhan bisa memberikan secara langsung bisa gitu, tetapi Tuhan pun terkadang butuh untuk sebuah media untuk memberikan sebuah energi doa-doa yang kalian panjatkan. Terlebih kalian sudah ada medianya Ki Macan. Parfum Sang Jagat ini pun juga sama, bisa kok digunakan seperti tasbih sukma. Kalau kalian mengalami keluhan sakit ataupun apa, media obatnya apa? Tempelin di botolnya. Tapi ya obatnya yang tertutup, ojo sing udah kebuka, karena kembali lagi kan kita tidak tahu napa niki ada kuman atau tidak di sininya. Itu tetap kok, walaupun ketutup plastik, obatnya ditempelin di sini, kalian doakan, tetap akan mendapatkan sebuah energi. Betul. Ada ya Ki ya. Nah, ini untuk parfum Sang Jagat yang bisa digunakan sama seperti si tasbih sukma kalau kalian ingin membantu orang atau kalian melakukan pengobatan sendiri. Ya Ki, media obatnya diminum, parfum Sang Jagatnya disemprot. Jadi kan pengobatan ada dua, dari sisi medis iya, dari bantuan ikhtiar medianya Ki Macan secara astral pun juga iya. Jangan dipikir astral pun juga tidak membantu kalau kalian berdoa. Membantulah, itu buktinya kalau kalian doa-doa, air doa, nah itu kan secara tidak langsung yang tak terlihat yang akan membantu energinya. Ya Ki ya. Ya, jadi jangan meremehkan yang namanya kekuatan doa, apalagi yang tak terlihat. Asalkan kita manusianya membawa ke jalan yang baik, astral yang tak terlihat pun juga akan baik. Beda kalau astral yang negatif dapatnya yang negatif, udah tahu dibisik-bisiki negatif, tetap aja mau diikuti. Berarti ya memang si manusianya yang pingin negatif. Leres betul Ki? Nah, ojo tersinggung, baduku negatif, lemas Jawir ngebacot, ya memang tugasnya ngebacot.
Dan di sini Mas Jawir mau memberikan informasi untuk kakak-kakak semuanya. Mungkin yang penonton baru pingin tahu untuk harga medianya Kimacam. Mas Jawir yang pegang ini banyu mustika. Ini ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul yang berada bercampur di air mawar medianya Kimacan. Iya. Karena Kimacan membuat banyu mustika yang tidak asal-asalan. Iya. Ada proses ritualnya. Iya. Dan alhamdulillah Ibu Kanjeng pun juga merestui, meridoi untuk mustikanya. Mustika yang tidak semua orang bisa dimiliki. Iya. Karena hanya ada 2. Iya. Betul. Lalu Selatan Ki, Iya. nggak ada. Kalau kalian mau bilang manusia mendapatkan mustika itu, enggak. Kimacan pun juga tidak memiliki. Tetapi alhamdulillah ridho dari Allah, Ibu Kanjeng pun mengizinkan mustikanya untuk mendatangi air ritualnya Kimacam, mencelupkan dan meneteskan. Iya. Nah, akhirnya terbentuklah banyu mustika yang ada tetesan air mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Begitu pula parfum Sang Jagat. Parfum Sang Jagat sekarang sudah berwarna, ada warna hijau, warna kuning, warna biru. Ini semuanya karena ada tambahan dari energi Ibu Kanjeng juga, di mana warna hijau ini dasar samudra, ini untuk memperbaiki hati. Untuk yang warna kuning kekayaan samudra, ini lebih pada akhlak dan perilaku. Langit samudra warna biru ini lebih pada pikiran. Di parfum Sang Jagat nanti akan disertakan akar beringin, di mana Kimacan akan menitipkan jurit pilihan untuk membantu si pemakai. Dan untuk minyak kasturi ini khusus untuk sebuah tempat, di mana minyak kasturi berwarna merah karena sudah ada energi tambahan dari macan merah, eyang Prabu dan juga macan putih yang tergabung. Sama di sini nanti akan ada akar pohon beringin yang dimana Kimacan akan menitipkan jurit pilihan di akar pohon beringin. Ngaten ya Ki ya. Kemudian untuk tasbih sukma sendiri ini ada jurit panglima yang terpilih yang berada di 10 tempat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk jurit pilihan yang siap menemani di tasbih sukma. Tasbih sukmanya Kimacan untuk semua agama. Mohon maaf untuk 5 agama ya Ki ya. Jadi ada yang agama Islam itu 99 butir, ada agama Hindu 108 butir, agama Buddha 108 butir, agama Kristen ada rosario. Kristen Katolik ataupun Protestan akan dapat rosario yang seperti Mas Jawir pegang ini ya. Ini untuk rosario. Semuanya hanya media. Dilengkapi dengan minyak gaharu ritual. Harga tasbih sukma 650.000 belum termasuk ongkir. Banyu mustika 150.000 belum termasuk ongkir. Parfum Sang Jagat 200.000 belum termasuk ongkir. Minyak kasturi ini ada 2, yang kecil 4 mili harga 125.000 belum termasuk ongkir, dan yang besar ini 6 mili harga 175.000 belum termasuk ongkir. Minyak kasturi Kimacan juga gunakan untuk proses penerawangan yang dioleskan untuk menulis rajah saat proses ramalan. Ya, Kimacan aja juga pakai ya, ya. Dan bagi kalian yang ingin ditemani dengan medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 36313669994 atas nama Slamet Haryadi. Baik Kimacan, ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya untuk penonton Pintu Misteri dengan asap dupa kerucut. Alhamdulillah banyak yang sudah mendapatkan kebaikan dengan doa-doa yang Kimacan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa-doa ini kalian mendapatkan keajaiban, kemudahan, amin, pertolongan, amin, untuk beberapa hari ke depan, amin ya Allah, dan diberikan kemudahan untuk permasalahan kalian. amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Dan terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi lelah, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudara di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Ya, kolom komentar yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Okay. Begitu juga kolom komentar negatif itu pun akan berbalik kepada kalian sendiri. Begitu juga yang mengaminkan doa-doa orang-orang di luar sana. Doa-doa yang kalian aminkan itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Ya, ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa di atas makhluk lainnya. Betul. Ya, sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Nah, semoga saudara-saudaraku di luar sana bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, tuangkanlah doa-doa kalian di kolom komentar Pintu Misteri. Jangan takut kalau misalnya doa-doa itu tidak akan berbalik kepada kalian. Ya, doa-doa yang baik akan balik yang baik. Doa-doa yang jelek itu akan berbalik yang jelek. Ya, dan yang mengaminkan pun doa-doa itu akan balik lagi kepada kalian. Ya, dan juga saya harus memberitahu di kolom komentar Pintu Misteri di bawah ini nih, yang banyak sekali nih kolom komentar, ya. Itu bukan hanya manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, wong samar, makhluk astral. Ya, yang alam semesta utus dan Tuhan utus untuk menilai aura positif dari manusia-manusia di bawah sini. Ya, jadi kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, ya, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini.
Ya, kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, usaha bangkrut, rezeki seret, cari uang susah, jangan khawatir. Asalkan positif. Selagi masih aura positif itu mengelilingi kalian, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai saat ini, alam semesta akan membantu mengikis penyakit itu dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Karena tidak semua orang mempunyai aura positif dalam tubuhnya. Kalian jangan tanya-tanya ke spiritual, dukun, IndiHome ya. Indigo. Indigo ya. Coba aja, tapi saya itulah yang menilai bukan manusia, tapi Alam semesta. Ya, alam semesta Tuhan dan alam semesta mengutus 10 tempat itu saudara kita yang tak terlihat. Betul. Ya, jadi kalau kalian hanya orang-orang yang mengerti saja di kolom komentar itu ada saudara kita yang tak terlihat. Betul. Bukan aplikasi ya. Betul. Itu pure real alam semesta, Alam semesta dan manusia. Betul. Manusia 20%, 80%-nya saudara kita yang tak Tak terlihat. terlihat. Terus. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah membagikan video pintu misteri. Amin. Yang tidak bosan-bosan walaupun sudah di Rogo Sukmo, mereka masih membagikan. Alhamdulillah. Dan yang belum di Rogo Sukmo, mereka masih Semangat. konsisten untuk membagikan video pintu misteri. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga video pintu misteri ini bisa bermanfaat orang di luar sana. Amin. Dan bisa menjadi motivasi. Amin. Selain itu juga, kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Betul. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share. Setelah itu akan ada kesempatan Rogo Sukmo. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo 1 bulan yang lalu, ya, saya 3 kali mendatangin Zodiak ini, nggih. Pertama 1 bulan yang lalu, yang kedua 2 minggu yang lalu, yang terakhir 1 minggu yang lalu. Oh. Di sini ada zodiak Aquarius yang ada di Hong Kong. Waduh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk merogoh sukmo zodiak Aquarius yang ada di Hong Kong. Okay. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang janda perempuan, ya, berumur 38 apa 40 ya saya itu ya. Saya kurang lupa. Kurang jelas ya. 38 ke 38 ke atas seperti itu. Ya. Setelah saya masuk, saya menerawang kehidupannya. Okay. Ternyata janda ini sebelum ke Hong Kong, dia menitipkan anaknya satu di panti asuhan Solo. Ya, setelah perceraian dan dia menentukan untuk keluar negeri bekerja dan menitipkan anaknya pada saat itu berumur 5 tahun ke penitipan panti asuhan Solo. Kemudian, wah, anaknya pada saat saya menerawang itu ya, pas perpisahan antara anak dan ibunya itu, anaknya marah-marah, nangis-nangis. Anaknya umur berapa, Ki? 5 tahun pada saat dititip itu. Dan sedangkan dia sekarang sudah di Hong Kong itu 9 tahun. Dan sekarang anaknya SMP. Ini laki-laki. Ya. Dia bilang sebelum ibu pergi keluar negeri untuk cari uang ya, kamu ibu titipan sini. Tidak mau. Di umur 5 tahun. Dan akhirnya si ibunya untuk berbicara dengan ketua yayasan itu untuk nitip anaknya. Nanti setiap bulan saya akan berikan uang makan sekolah yang lengkap buat anak saya, jaga tolong anak saya merantau ke luar negeri setelah perceraian itu ya. Dan akhirnya dia salah satu pengguna parfum Sanjagat kita. Ya. Dan akhirnya saya masuk mimpinya. Dia sudah mulai merasakan akan ada energi saya datang itu pada saat dia selesai kerja jam 3:30 subuh. Ya, dia di Hong Kong kerja di pabrik. Di pabrik. Pabrik seafood seperti itu, seafood. Bersihin seafood. Iya. Ya, 3:30. Aroma melati mendekatin dia terus. Padahal melati, perasaan parfum Sanjagat nggak bau melati. Nah, saya menunggu kapan anak ini tidur. Nggak tidur. Ya, karena dia lembur ya Allah. Dan akhirnya
Ya pas dia istirahat baru 5 menit Langsung tertidur. plak, saya datang. Dan dia pada saat itu sedang membersihkan, masih tetap beraktivitas. Masih beraktivitas di mimpinya ya. Berhenti sebentar. Berarti. Ya, ya. Apa keinginanmu? Nggih. Ki Macan, tujuan saya pengen bertemu dengan anak saya, damaikan hati anak saya. Anak saya sampai saat ini tidak mau menerima saya. Karena kesakit hatiannya sudah ditinggal pas pada saat kecil. Anjir. Namanya anak kecil. Lagi anak ya, kecil. Dan sudah dikasih nasihat oleh ibu yayasan juga, tapi mendendam. Karena anak kecil pas pada saat itu. Oh, baiklah. Kamu sabar, berjuanglah, konsentrasi, dan carilah waktu untuk bilang dengan majikan atau bos untuk pulang suatu saat nanti. Saya akan bantu mendekati anak. Insya Allah anakmu akan membuka pintu itu semuanya. Ya, terbangun. Masya Allah, langsung dia sholat lagi. Dia itu kerjanya banting tulang Mas Jawir dari siang jam 11 siang sampai subuh. Ya Allah, benar-benar pekerja keras kakak ya. Uangnya ngumpulin. Suatu saat nanti akan pulang. Dia tinggal sama anaknya dan buka usaha. Karena orang tuanya sudah meninggal semua. Ya Allah. Dia cuma satu-satunya anaknya itu. Lagi niku. Dan anaknya ditelepon Nggak mau. nggak mau ngomong, nggak segala macam, nggak mau. Masih dendam. Tapi anaknya itu sekarang di yayasan itu sebagai pengurus juga. Pengurus juga. Karena dia yang paling lama. Oh, jin. Ya, tapi dia masih mendendam. Masih sakit Karena hati. ditinggal. Oh, jin. Nah, itu tadi. Dia mengumpulkan uang, walaupun teman-teman yang lainnya beli baju, beli emas, segala macam, dia nahan itu semuanya. Si anaknya juga Anaknya tetap bertahan. tetap bertahan dengan egonya Iya. gitu ya. Gege. Tapi dia si Aquarius ini dikumpulkan dengan Uangnya nabung yang banyak. Bagus itu. Mau cita-citanya mau beli rumah, Betul. buka usaha sekecil, tinggal berdua sama anak. Sama anak. Tapinya yang bikin dia sedih, setiap mau telepon Karena tidak nggak mau mau. ngomong. Jadi ibu yayasan itu membantu buat video dari jauh. Alah, Dari gitu. jauh. Itu yang memberikan semangat Semangat, dia. gitu. Karena dia yakin sekali anaknya pasti akan tahu akan pengorbanan orang Perjuangan. tuanya. Gitu. Ya, dia sudah beli dia banyak borong ya Mas Jawir. Banyak. Iya. Banyak Mustika sama parfum Sanjagat Oh, dua seperti itu. dua-dua gitu. Ya, jadi pas pada saat dia bersedih, dia gunakan parfum Sanjagat terus Banyak banyak Mustika mustika. pada saat kerja supaya dia konsentrasi, soalnya mesin. Mesin lagi baik nanti Iya. salah tangan iso mlebu ya apa Jadi kuwi. dia menggunakan ini, jadi konsentrasi kembali. Alhamdulillah. Nah, dan akhirnya saya masuklah ke anak tersebut. Nggih. Ya, kenapa anak tersebut mempunyai dendam dengan orang tuanya? Satu, karena Perpisahan. pertengkaran oleh Orang tua yang orang tuanya di anaknya. hadapan anaknya Oh, alah. dengan ngomong kasar berdua seperti itu, dan langsung belum selesai masalah itu dia langsung dititipin gitu Mas Oh, Jawir. yeah. Tidak ada jeda. Itu alasan satu. Dan yang kedua, dia dihina oleh orang-orang Lingkungan. sekolah. Oh, Tinggalnya di panti panti asuhan. asuhan. Oh, Itu yang terbeban oleh dia. Dan yang ketiga, kenapa saya ditaruh di tempat sini padahal saya masih ada orang tua. Ya, orang-orang di sini nih orang-orang yang dibuang menurut dia. menurut dia. Padahal kan ibu bisa kerja di sini menghidupkan saya. Kenapa ibu memilih di Pergi. luar? Itu. Yang membuat dia dendam sampai saat Ya. ini. Dan akhirnya saya masuk di sana. Dan masuk di sana saya berwujud sebagai ibunya. Gitu. Ya, si Aquarius. Saya bilang, "Nak, terserah kamu mau menyalahkan ibu seperti apa, ya. Tapi ibu berjuang di luar negeri untuk kamu. Bukannya ibu tidak sayang dengan kamu, ibu sayang dengan kamu, makanya ibu harus berjuang ke luar negeri. Ibu menitipkan dengan di sini. Asal kamu tahu, semua kebutuhan kamu, semua sekolah kamu, keperluan kamu, ibu yang nanggung selama ini. Kamu mau pengen apa, ibu. Cuman tempatnya yang salah. Kalau kamu tidak bisa menerima ibu, tidak apa-apa. Ibu akan tua dan meninggal di tempat orang. Tapi kalau misalnya kamu mau menerima ibu, ibu akan pulang secepatnya. Dan kita akan tinggal hidup berdua
Karena kamulah tongkat ibu di tua nanti. Ibu mau tahu keputusan kamu malam ini. Nangis. Maaf ya, saya menetralkan dulu supaya saya tidak terpancing suasana. Ya, dan dia bersujud ke di mimpi itu yang sebagai saya kan masuk mimpinya sebagai ibunya dan bersujud. Dan saya pegang kepalanya. Kamu tidak salah, yang salah ibu. Ibu terlalu lama meninggalkanmu. Apa keputusanmu? Ibu pulang. Ibu pulang jemput aku. Kita hidup mau susah, mau senang, kita hidup berdua. Ibu pulang, aku kangen seorang ibu yang mana aku pengen disuapin dari tangan ibu. Ibu akan pulang secepatnya. Kamu tunggu di sini. Angkat telepon ibu besok. Ya. Dan besok si Aquarius sudah mempunyai feeling untuk menelpon ibu yayasan. Dan anak itu langsung lari. Ibu yayasan kaget. Loh, tumben kamu mau sini? Ibu pulang. Ibu pulang. Ibu cepat pulang, aku kangen. Wah, bercucuran air mata Mas Jawir. Dan ibu yayasan pun memeluk. Inilah ibumu yang membesarkan, mewakilkan dari ibu. Ibu pulang katanya. Wah Lale, kamu udah besar Le gitu. Iya, maafin ibu tinggalkan segala macam. Ngobrol lah sampai setengah jam gitu. Dan akhirnya suasana mulai mencair. Dan akhirnya ibunya yang ada di Hong Kong sudah mulai mengajukan untuk pulang ke Indonesia. Bukan cuti ya Mas Jawir, tapi pulang. Ya, satu yang ditakutkan diizinkan atau tidak. Karena itu kontrak Mas Jawir. Kontrak gigi ya. Dia baru perpanjang kontrak. Ya Allah, jika dan kembali dia berdoa, ya Tuhan, kalau ini waktu saya untuk pulang bertemu dengan anak saya, permudahlah Tuhan. Tapi kalau tidak, saya akan ikhlas untuk menjalankannya. Asalkan anak saya sehat di sana. Amin. Dan menuju dia ke bos utama untuk bilang untuk pulang, untuk melihat anaknya sudah cukup. Dia berjuang 9 tahun di sini. Dilihat oleh bosnya, anaknya, ini anak saya sudah besar. Kamu pulang. Uang sudah terkumpul. Dan bonusnya lagi dikasih uang 3 bulan gaji. Orang-orang lain biasanya kalau misal sudah dikontrak itu akan penalti Mas Jawir. Penalti suruh bayar denda. Tapi ini tidak sudah jalan terbaik. Dan dia cium tangan si bosnya, terima kasih banyak. Nanti sampai pada saat di Indonesia telepon ya. Suatu saat kalau kalian mau kamu mau datang lagi silakan. Oh gitu. Kalau anakmu sudah besar mau kerja sini silakan. Oh ya Allah. Ya, pasti ketiganya saya datang sana. Dan dia di dalam mimpi, pas saya datang ketiga, ya, dia di dalam rumah baru. Oh, di rumah baru ya. Wah, saya datang. Wah, rumah baru. Ya, gimana gitu ya. Hasil kerja keras saya bagus. Mana anakmu? Dipanggil dalam mimpi itu. Nah, Salim. Iki sopo. Nah, itu tadi. Ya, inilah Cimacan yang berwujud sebagai ibu masuk dalam mimpimu. Nangis lah. Ya, saya doakan untuk si Aquarius dan anaknya yang saat ini sudah berkumpul. Ya. Sudah 1 minggu dia berkumpul dengan anaknya. Alhamdulillah. Walaupun masih tinggal di panti asuhan sementara ya. Jadi anak yang baik. Baik. Ya. Dan untuk si Aquarius, akhirnya kau bisa tenang dalam hidupmu. Amin ya Allah. Pergunakan uang dengan baik. Ya. Semoga uang yang hasil kerja kamu itu bisa lancar, bisa bermanfaat sampai hari tua. Amin. Dan anakmu bisa menjadi orang yang berbakti dan menjagamu di hari tua. Amin ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, ini cerita yang mengharukan untuk si Aquarius yang berada di Hong Kong. Akhirnya bisa terkumpul ya Ki ya. Untuk anaknya, berbaktilah kamu, bahagiakanlah ibu kamu. Suksesmu nanti semuanya karena perjuangan dari ibumu. Jangan kau kecewakan ibu kamu ya Leo. Jangan kau bucin-bucinan ya. Bahagiakan dulu orang tuamu. Nanti pasti kesuksesan akan menghampirimu. Dan semoga saja untuk si Aquarius dan anaknya nanti buat usahanya bisa baik dan bisa sukses. Ya, jaga orang tuamu. Jaga ya Leo, nggak usah aneh-aneh. Orang tua kamu kemarin pergi ke sana, itu pun juga untuk kebaikan. Mau siapa lagi? Orang tua udah tidak ada, bapakmu juga tidak mau menjagamu, Yogi ya. Iya. Akhirnya apa, masih mending dititipin di panti asuhan. Pastikan seorang ibu mempunyai pemikiran. Di panti asuhan pun juga kamu nggak dibiarkan. Si ibu kamu masih tetap mencukupi mengirim uang untuk keperluan sekolahmu, Le. Dia masih tetap bertanggung jawab. Semangat Mas, gak boleh dilanjutin tuh karena hari nangis gue kok. Ya Allah. Semangat ya. Yang penting menyongsong ke depannya sekarang. Alhamdulillah bisa kumpul, semoga keduanya diberikan selalu kesehatan. Untuk penontonnya Pitu Misteri yang menginginkan cerita Ronggo Sukmonya Kimacan, SOP sudah jelas. Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pitu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Ojo sampai boten. Nanti setelah ini lanjut untuk melihat zodiak karma baik, karma buruk di bulan Januari 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang mendapatkan karma baik dan karma buruk di bulan Januari di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Betul. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Ya, kembali untuk karma baik, karma buruk ya. Tidak semua zodiak itu baik. Pasti ada yang buruknya. Betul. Yang tanpa mereka sadarin telah memperlakukan karma buruk. Ya, jadi di sini kita ambil positif dan negatifnya. Betul. Ya. Jadi kalau kalian merasa tidak melakukan karma buruk, ya berarti bukan buat kalian. Betul. Ya, begitu juga. Kalau kalian tidak pernah merasakan karma baik, berarti Ya, bukan kalian. bukan kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa karma kah yang akan ada berapa zodiak yang akan keluar di sini? Oke. Ini Wow. Gunung meletus. oh, Artinya ada tiga tiga karma buruk dan tiga karma baik untuk tiga tiga zodiak. Tiga zodiak yang akan mendapatkan karma baik dan karma buruk. Jadi pintar-pintar dan bijak kalian menonton tayangan Pitu Misteri ini ya, karena tidak semua zodiak seperti yang terlihat di Kimacan ya. Iya, karena kalau misalnya zodiak baik saja, nggak mungkin ada Nggak mungkin. pembunuhan, tidak mungkin ada pencurian, tidak ada mungkin ada orang korupsi, Betul. tidak mungkin ada orang pencabulan. Wah, Oke. ada tiga zodiak ya. Leo. Oh, Leo. Zodiak pertama Leo. Kita lihat karma buruk yang didapat Leo. Setelah itu karma baik. Karma baiknya ya. Pertama ada zodiak Leo. Karma baiknya apa ini yang didapatkan di bulan Januari ya? Wow. Leo. Di sini ada hati
yang mana hati untuk si Leo karma buruknya. Si Leo ini rela untuk menipu orang lain, rela untuk mengkorupsi uang dari pekerjaan. Kalian, rela untuk mengambil hak orang lain, ya, demi untuk menyenangkan pasangannya. Oh, bucin banget kuwi. Itu karma buruk yang didapatkan Leo. Ini yang merasa saja, tidak semua Leo seperti itu, tapi ada Leo yang jenisnya seperti ini. Itu karma buruk, ya. Karma buruk yang kalian dapat, kalian akan dihianatin oleh pasangan kalian yang selama ini kalian perjuangkan dengan hasil haram. Ayo kowe malah dibalas oleh pasangannya dengan pengkhianatan. Kau menemukan ternyata dia sedang sama yang lain. Ya, pasangan kalian ingin itu kalian bela-belain untuk memenuhi, menipu orang, korupsi sana sini. Untuk membahagiakan. Kowe masalah percintaan ya Ki ya. Aduh. Bagi yang merasa, yang bagusnya apa nih? Ya, karma baik yang didapat Leo. Untuk yang zodiak Leo yang baiknya ya, di sini ada pusaran energi yang mana si Leo ini yang zodiak Leo yang baik ya, mereka sering menanam kebaikan, yang mana sering membantu teman-temannya, orang-orang sekitar, saudara, untuk membantu permasalahan orang-orang tersebut. Dan akhirnya pada saat Leo sedang membutuhkan bantuan, orang itulah yang akan datang membantu untuk mereka. Oh, karena ini banyak menebar kebaikan, sering membantu orang-orang di sekitarnya. Di saat si Leo mengalami suatu problem membutuhkan bantuan, orang-orang itulah yang akan mendekat. Bagus. Gitu ya. Jadi ayo, kamu Leo yang mana nih? Leo yang buruk atau yang baik? Kalau Leo buruk ya selamat datang pengkhianatan nanti. Lanjut Ki, zodiak yang kedua. Aquarius. Kita lihat karma buruk untuk Aquarius dan karma baik untuk Aquarius. Aquarius ini kakaknya di Hongkong tadi juga Aquarius ya. Aquarius. Wow, di sini ada kartu serigala. Yang mana si Aquarius yang jahat ini ya sering menanam kejahatan, jadi karma buruk ya, yaitu fitnahin orang, ngomongin orang di belakang, sampai menutup rezeki orang lain dengan cara sihir astral. Kui jahat kui. Ya, jangan salah, kalau semua yang kalian tanam itu akan menjadi malapetaka di bulan Januari ini, yaitulah apa yang kalian tanam itu yang kalian terima. Tuh. Kalian diomongin, kalian tutup rezekinya dari teman-teman atau pesaing-pesaing kalian di luar sana. Ya karena memang menanam yang tidak baik, akhirnya mendapatkan keburukan. Betul. Yang sekarang yang bagusnya apa nih Kiki? Karma baik untuk Aquarius di bulan Januari. Yang sering dia tanam. Jatuh. Oh. Apa ini yang jatuh? Kita lihat. Ini sebelum saya buka. Wow, ilmu sihir. Ini karma baiknya. Ya, jadi dia suka menolong, yang si Aquarius ini menolong hewan-hewan di pinggir jalan, suka memberi makan hewan-hewan, suka memberi makan teman-temannya, suka mentraktir teman-temannya pada saat ada uang, pada saat kalian membutuhkan kelaparan, membutuhkan uang, membutuhkan bantuan, mereka lah yang akan membantu. Kalau hewan itu dia akan berdoa pada Tuhan, ya Tuhan berikan rezeki kepada orang-orang yang telah memberi makan saya. Dan juga begitu kalau misalnya teman-teman pada saat kalian tidak punya uang, pada saat kalian kelaparan, teman-teman itulah yang akan membantu gitu ya Kio, karena berbuat baik. Waduh, alhamdulillah yo, ini yo ternyata baik akan mendapatkan kebaikan. Apa yang kau tanam itu yang ketua itu rek yo. Alhamdulillah Aquarius. Semoga ini kakaknya Mas Jawid tadi si Aquarius kayaknya Aquarius yang baik ya. Yang baik. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Satu lagi ya. Zodiak karma baik, karma buruk. Cancer. Cancer kepiting. Kita lihat karma buruk yang didapat oleh Cancer. Kenapa Kim Macan ada 3 zodiak saja yang keluar karma baik, karma buruk? Ini yang sangat dominan. Frekuensinya, energinya di atas rata-rata. 3 ini, yang selainnya di bawah. Masih di ambang wajar mereka. Yang di bawah masih wajar ya. Tapi kisah di atas iki. Karma buruk. Wow.
power jahatnya itu besar sekali ini Cancer. Dia bisa baik dan dia bisa jahat. Ya, kalau dia dikelilingin orang-orang jahat, dia akan jadi biang jahat. Kita lihat karma buruk yang sering ditanam oleh si Cancer di bulan-bulan lalu, yaitu menipu orang. Waduh, Menipu seperti yang online WhatsApp ya, apa ya? Penipuan online. Penipuan undian. Seperti itu. Ayo kowe. Ada nggak orang dapat bonus, ada ini, ada itu, ini dari bank ini, dari apa? Ya. Menipu. Penipuan. Menipu orang, menyolong, mencuri saya. Dan juga suka apa namanya itu? Gosip, betul? Bukan. Suka apa tuh namanya? Merusak. Merusak properti orang di jalanan. Lagi tangannya cek gatel iku. Kemudian suka maki-maki orang. Ya inilah. Apa yang didapat Ki Macan nanti saya? Itu sama persis. Kamu akan tertipu dari orang lain. Kena itu juga. Kalian pernah maki-maki, kamu akan dimaki-maki orang lain. Kalian pernah merusak propertinya orang lain, properti kamu dirusak. Ya, jangan komplain. Ya itu yang kalian tanam. Gitu ya, Ki. Waduh, aku yang ngerusak properti nih uang. Melaku tanganmu itu makanya di sekolah ben jadi tertib gitu. Mosok melaku tangannya geladur sana geladur sini ono lampu hias mbok rusak akhirnya ya piye nanti propertimu yang dirusak orang ya, Ki. Lanjut, Ki. Kita lihat Cancer yang karma baik. Wow, visinya suka terkabul. Alhamdulillah. Cita-citanya suka terkabul. Karena apa? Si Cancer ini yang baik ya, suka yang nanam kebaikan. Dia yakin sekali rezeki yang dia berikan kepada orang lain itu akan dibalas Tuhan berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Suka sedekah, suka membantu orang-orang di pinggir jalan. Suka memberi bantuan pada saat bencana-bencana. Suka memberikan doa-doa kepada orang lain pada saat dia membutuhkan bantuan, pertolongan, rezeki untuk kelangsungan kehidupannya. Tuhan akan memberikan rezeki berlipat-lipat. Masya Allah. Akhirnya kebaikan yang dia tanam akan dia petik di saat waktu yang tepat. Masya Allah. Amin amin. Ini contohnya nih kira yo Cancer yang baik yo. Masya Allah kira api. Jadi tergantung kalian di mana nih, zodiak mana nih. Iya. Kalau tidak pernah lakuin berarti kalian aman. Tapi kalau kalian melakukan yang karma baik, siap-siap di bulan Januari kalian dapatkan imbalannya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal dipilih. Manusia akan pilihan mau pilih yang baik ataupun buruk. Ki Macan tidak bosan-bosan menjelaskan untuk pilih yang mana. Mau pilih baik akan dapat kebaikan. Nah, pilih yang buruk ya kalian dapat keburukan. Wah, pilih buruk tapi mau dapat yang baik. So kok ngendi kok? Nggak ada rumusnya kayak begitu itu ya, Ki ya. Lanjut apa malih? Cukup ya, Ki ya. Waduh, selamat. Ini Ki Macan melihat ada 3 zodiak, Cancer, Aquarius dan Leo. Kemudian untuk zodiak-zodiak yang lain bagaimana? Tadi Ki Macan bilang masih di ambang wajar. Namun dalam buat ini contoh. Leres. Bagi zodiak yang lain silakan digunakan sebagai contoh. Pilihan tetap pada manusianya mau milih yang mana. Mau seperti Cancer yang baik, atau mau si Aquarius yang baik, atau mau si Leo yang baik. Iya, betul. Kuncinya yang siji. Kamu kita hidup di dunia ini tinggal milih mau melenceng ke kanan yang tidak baik atau melenceng ke kiri yang baik. Betul. Atau begitu pula sebaliknya, melenceng ke kiri tidak baik, melenceng ke kanan yang baik. Semua bisa dipilih dan dilihat dan diterawang dan dinalar. Karena manusia akan diberi pemikiran, diberi akal yang sehat yang bisa digunakan untuk berpikir dan berakal. Waduh, matur nambah nuwun. Semoga penontonnya Pintu Misteri dengan tayang-tayangannya Ki Macan ini selalu ingat dan tidak mau melakukan yang tidak baik. Matur nambah nuwun. Sami-sami. Kalau begitu saatnya Mas Jawir mengingat penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktunya sebentar untuk selalu dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu wajar,
dan sifatnya manusiawi. Yang tidak wajar itu tidak mau belajar dari kesalahan dan selalu mengulangi. Lah ya iku Ki, jenenge namanya itu tidak belajar. Ya. Berarti kurang ajar. Belajar dari kesalahan dan jangan mengulangi ya. Matur nuwun. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Kim Acan serta seluruh tim Bitu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.